Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar Anies Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Beragam informasi pun telah kami siapkan menemani kebersamaan kita selama 30 menit ke depan. Berikut kami hadirkan 3 informasi di antaranya. Seorang calon kepala desa tidak terpilih, menarik paksa kursi roda kakek yang derita kelumpuhan. Diduga kehabisan uang saat pulang berwisata, seorang pria kepergok membobol kotak amal. Bongkar penjualan satwa liar, petugas sita puluhan satwa liar yang dilindungi yang akan dibawa menggunakan kapal pelni. Selain cuplikan informasi tadi, pemirsa, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya, Nani Jamal, inilah seputar Anies Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kursi roda seorang kakek lumpuh diduga ditarik paksa oleh calon kepala desa dari Desa Manjaling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba yang tidak terpilih. Pasalnya sang kakek bersama keluarganya tidak memilih sang calon kepala desa. Seorang kakek lumpuh bernama Muhammad, 73 tahun, warga dusun Palatae, Desa Majaling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, harus kehilangan kursi rodanya yang telah menemaninya 1 tahun. Kursi roda ini ditarik oleh calon kepala desa yang tidak terpilih. Pengakuan keluarganya, kursi roda ini diambil saat sang kakek sedang makan di atas kursi roda. Atas kejadian ini, keluarga sang kakek merasa kecewa dan menyayangkan hal tersebut terjadi, sehingga salah satu keluarga memposting di akun Facebook miliknya hingga viral. Orang datang, yang disuruh sama yang itu, calon-calon desa. Saya bilang, jadi apa kok? Dan saya ambil kursi roda. Sama suruh kok, dia bilang Pak Usang. Itu. Oh, yang datang ke sini itu orang lain dulu dari Pak Usang. Itu Pak Usang mantap ini ya, calon kades kemarin. Iya. Calon kades yang gagal. Jadi pulang itu yang 2 orang. Dia kasih tahu itu Pak Usang, dan tidak mau kasih tahu. Datang lagi Pak Usang sini. Dia yang langsung. Ya, dia langsung sini. Dia ambil itu kursi. Di luar dia berdiri. Itu. ada faktor kekecewaan terhadap Pak Usang ini. Ya, itulah. Itu. Iya, ngomong tadi. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa Tidak yang diandalkan di tidak sini di sini suaranya. Khairul Asar, calon kepala desa yang menarik kursi roda, membantah jika dirinya menarik paksa karena tidak terpilih jadi kepala desa. Ia berdalih kursi roda ini ditarik karena ada yang sangat membutuhkan, sedangkan kursi roda ini bukan bantuan tetapi dari relawan, di mana kursi roda ini sewaktu-waktu ditarik jika ada yang memerlukan dan yang memakainya sudah terlihat membaik. Oh, saya rasa pemberitaan itu keliru. Kronologisnya seperti ini. Kursi roda itu bukan bantuan dari dinas sosial, itu bantuan dari teman-teman donatur, dari relawan. Itu diperuntukkan bagi mereka yang memang yang betul-betul layak untuk menerima atau digunakan. Tapi itu statusnya dipinjamkan. Ketika sudah tidak digunakan lagi atau sudah sembuh misalnya, itu bisa dipindahkan kembali ke yang lebih layak. Soal untuk bahwa itu ada status postingan bahwa itu ditarik dari tempat duduk kursi roda, itu saya rasa itu keliru besar. Karena artinya ini Pak tidak benar ya kalau sementara makan ditarik. Oh, tidak benar itu. Oh, iya. Dan ada kaitannya dengan pilkades? Oh, tidak ada, Pak. Tidak ada Iya. Kaitan dengan pada pilkades ini. Tidak ada. Iya. Dari Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menggagalkan peredaran 1,5 ton minuman keras jenis balok lintas kabupaten di Goa. 3 pelaku termasuk seorang sopir bersama 1 unit mobil minibus yang digunakan untuk mengangkut miras langsung diamankan petugas. Ribuan liter minuman keras jenis ballo siap edar ini berhasil disita oleh aparat Satreskrim Polres Goa yang menggelar operasi pekat. Tidak hanya menyita minuman keras, polisi juga mengamankan 3 orang pelaku termasuk seorang sopir,
serta mobil minibus yang digunakan untuk mengangkut minuman keras. Sebanyak 1,5 ton minuman keras jenis Ballo disita untuk dilakukan pemusnahan. Rencananya 1,5 ton miras ini akan diedarkan di Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Menurut petugas, peredaran minuman keras ini digagalkan saat petugas yang menggelar operasi pekat di Jalan Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa curiga dengan mobil minibus pelaku. Setelah diperiksa, mobil pelaku ternyata mengangkut 1,5 ton minuman keras. Para pelaku ini merupakan penjual arak lintas kabupaten. Ini kurang lebih 1 ton yang kita amankan. Dari berapa pelakunya, Pak? Dari ada 2 pelaku yang kita amankan termasuk supirnya. Ketiga pelaku termasuk sopir minibus ini kini menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Hukma iNews melaporkan. Diduga kehabisan uang saat pulang berwisata di Pemandian Alam Bantimurung, seorang pria kepergok membobol kotak amal dan mengambil uang infak senilai Rp600.000 di dalam sebuah masjid. Untuk menghindari amukan warga, polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke Mapolsek Bantimurung untuk diamankan. Dari rekaman video amatir, terlihat salah seorang pria ditangkap warga setelah kepergok membobol kotak amal Masjid Jami Babul Jamaah yang berada di Desa Alatenggai, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Pelaku diketahui berinisial AK berusia 23 tahun. Warga asal Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ini hanya bisa pasrah saat ditangkap dan sempat menjadi bulan-bulanan warga yang emosi dengan aksi pelaku. Polisi yang mendapatkan laporan warga kemudian bergerak cepat menuju lokasi dan langsung mengamankan pelaku. Untuk menghindari amukan warga, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Bantimurung beserta barang bukti berupa uang infak senilai Rp600.000 yang sempat digasak pelaku. Sebelumnya, kejadian ini berawal ketika pelaku pulang dari wisata alam Pemandian Bantimurung dengan mengendarai sepeda motor kemudian singgah di sebuah masjid untuk membersihkan badan. Melihat isi uang infak di dalam kotak amal masjid yang terbuat dari kaca, pelaku lalu mencungkil kunci gembok kotak amal dengan menggunakan obeng letter T. Namun setelah berhasil mengambil uang infak, pelaku lalu kepergok warga hingga sempat menjadi bulan-bulanan. Di depan polisi, pria yang berusia 23 tahun ini mengaku nekat mencuri uang infak di kotak amal masjid lantaran terdesak usai kehabisan uang saat pulang berwisata. Pengakuan sementara tersangka itu dia butuh beli bensin, makan, dan rokok sehingga dia mampir di masjid awalnya untuk singgah cuci badan. Menurut pengakuannya mereka untuk sementara dia melihat isi celengan banyak, dia bongkar dengan menggunakan cungkil obeng letter T. Letter T. Dan sebelumnya dia kemana sih? Mau kemana dan kemana kan? Awalnya dia dari arah Bantimurung, Pemandian katanya pergi rekreasi, kemudian melintas di jalan poros untuk kembali ke kampungnya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sepeda motor dan tas pelaku yang digunakan untuk menyimpan uang infak. Akibat perbuatannya, kini pelaku ditahan di Mapolsek Bantimurung untuk menjalani proses hukum. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Resmo Polres Luwu Utara menangkap residivis pelaku pencurian kotak amal Masjid Polres di Luwu Utara. Aksi pelaku sempat rekam CCTV. Saat ini diketahui pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 15 kali di TKP yang berbeda di lintas kabupaten kota. Dia tidak lihat kamera itu. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk tim Resmo Polres Luwu Utara untuk mengungkap aksi pelaku pencurian kotak amal yang sudah beraksi di 15 TKP berbeda. Mirisnya, aksi pelaku terbilang cukup nekat karena membobol celengan Masjid Polres Luwu Utara.
polisi yang melakukan pengejaran berhasil menangkap pelaku saat tengah menyantap makanan. Saat tertangkap, pelaku sangat kooperatif dan langsung mengakui seluruh perbuatannya. Pelaku pun langsung digiring ke Mapolres Luwu Utara untuk dimintai keterangan. Dari catatan polisi, pelaku diketahui sudah keluar masuk penjara dengan berbagai kasus kejahatan. Berapa TKP, Pak? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan kita, ini masih kita kembangkan ya. Jadi untuk di wilayah Luwu Raya, ini ada 15 TKP ya. Jadi 7 TKP di wilayah hukum Polres Luwu Utara, kemudian ada 5 TKP di wilayah hukum Polres Palopo, dan 2 TKP di wilayah hukum Polres Luwu Timur. Nah, jadi ada 15 TKP. Kalau barang bukti yang diamankan, Pak? Ya, untuk barang bukti yang diamankan, memang pada saat kita amankan itu hanya beberapa uang ya dari hasil pencurian tersebut ya. Memang atas perbuatannya itu, pelaku kini mendekam di tahanan Polres Luwu Utara dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Tiga pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi digelandang ke Mapolres Parepare. Ketiganya ditangkap usai mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dikumpulkan dari para pengepul. Satreskrim Polres Parepare menangkap 3 pelaku dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Kota Parepare Kamis lalu. Kasat Reskrim Polres Parepare AKP Deki Marizaldi mengatakan, dalam aksinya motif ketiga pelaku tersebut dengan membeli solar bersubsidi pada pengepul yang ada di wilayah Kabupaten Sidra. BBM bersubsidi tersebut kemudian diangkut menggunakan truk ke Kota Parepare tanpa dokumen, diduga untuk dijual kembali. Sebagai barang bukti, polisi juga mengamankan sebuah truk yang memuat 2 tandon berisikan 1,5 ton BBM jenis solar. Membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah dari pengepul di Kabupaten Sidra. Jadi dengan modus pengepul, jadi sementara kita lakukan pengembangan terkait pengepulnya yang ada di Kabupaten Sidra, karena bermoduskan yaitu minyak untuk kepentingan pertanian. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain, di antaranya sejumlah pemuda di Kabupaten Pinrang merekam aksi penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, mobil dinas kepolisian yang digunakan menabrak pengendara motor di Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang sempat kabur, kini telah diamankan di Satlantas Polres Parepare beserta pengemudi yang ternyata bukan anggota kepolisian.
Kepolisian Resort Parepare berhasil mengamankan mobil dinas kepolisian yang viral usai menabrak pengendara motor ayah dan anak lalu kabur yang terjadi di Jalan Pancamarga, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Rabu 9 November lalu. Melalui rekaman CCTV, polisi berhasil mengamankan mobil dan supir yang telah berada di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, usai kabur meninggalkan lokasi kejadian. Polisi mengungkapkan mobil dinas ini merupakan kendaraan dinas yang dikirim melalui ekspedisi dengan tujuan Polda Gorontalo. Sementara sang supir yang juga bukan anggota polisi dan hanya seorang supir ekspedisi yang ditugaskan untuk mengantar mobil dinas ini. Kini mobil dinas kepolisian diamankan di kantor Satlantas Polres Parepare, sementara sang supir masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh kepolisian. Kalau saya tadi sudah bersama pengendara tadi sudah jenguk korbannya. Alhamdulillah ada etika baik dari supir sama keluarga korban untuk menerima permintaan maaf waktu kejadian, karena mungkin emosi sesaat, jadi kita harus maklumi. Jadi korban kemudian masih dirawat atau sudah keluar? Yang satu sudah keluar, yang satu mungkin besok sudah keluar. Yang keluar siapa? Anaknya. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sejumlah pemuda di Kabupaten Pinrang merekam aksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Videonya viral di media sosial. Salah satu pelaku kini telah diringkus kepolisian. Inilah video viral sejumlah pemuda yang merekam aksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang terjadi di Kabupaten Pinrang. Viralnya video ini, polisi langsung memburu para pelaku. Hasilnya salah satu pelaku diringkus dengan barang bukti berupa sabu seberat 1 gram yang terbungkus dalam 2 saset kecil Selasa kemarin. Dari keterangan polisi, video yang beredar ini merupakan video lama yang direkam pelaku dan viral setelah dikirim ke media sosial. Tapi yang jelas menurut pengakuan setelah kami interogasi sebelum kami bertugas di sini, jadi otomatis jedanya itu sudah lama. Tapi diedarkan lagi Pak videonya? Kami dapat dari warga. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 114 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku terduga pengedar narkoba jenis sabu berhasil diringkus Ditres Narkoba Polda Sulsel di Jalan Raja Wali, Makassar. Ditemukan sebanyak 28 saset plastik bening narkotika jenis sabu yang terbungkus bungkusan rokok. Ditres Narkoba Polda Sulsel kembali menangkap 2 pengedar sabu, ST dan AB di Jalan Raja Wali 1 Lorong 9, Kelurahan Lete, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Penangkapan dilakukan petugas berdasarkan adanya laporan warga yang resah maraknya transaksi narkoba di wilayah ini. Saat diringkus, petugas temukan 28 saset plastik bening narkotika jenis sabu yang terbungkus bungkusan rokok yang berada di atas sepeda yang terletak di teras rumah. Selanjutnya, sabu ini diakui kedua pelaku didapati dari Hendra di Kota Makassar, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Kedua pelaku dibawa ke posko untuk diinterogasi dan dimintai keterangan. Berdasarkan hasil keterangan dari keduanya mengakui bahwa narkotika jenis sabu ini disimpan untuk dijual dan dikonsumsi. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti tersebut dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel guna penyidikan lebih lanjut. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menghadiri perayaan HUT Korps Brimob Polri ke-77 tahun di Aula Mapaodang, Polda Sulsel. Wali Kota Makassar memberikan ucapan selamatnya dan berharap agar Brimob tetap menjadi mitra terbaik dan terus membangun negeri. Dhani hadir bersama wali kota, bupati lainnya se-Sulawesi Selatan untuk merayakan peringatan hari jadi yang mengambil tema setia, berani, ikhlas, berakhlak untuk negeri. Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sujana dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman serta Forkopimda Sulsel dan para perwira Polda Sulsel juga hadir mengikuti seluruh rangkaian HUT Brimob ini.
Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel meminta agar kedepannya Brimob dapat lebih menunjukkan kehadirannya dengan pendekatan ke masyarakat serta berkarya untuk negeri. Sejumlah kerja-kerja nyata Brimob selama kurun waktu setahun terakhir juga ditampilkan, sekaligus penyerangan penghargaan bagi anggota Brimob berprestasi serta para mitra yang telah mendukung Brimob. Wali Kota Makassar Dani Pomanto memberikan ucapan selamat dan meminta agar Brimob tetap menjadi mitra terbaik dan terus membangun negeri. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Bongkar penjualan satwa liar melalui jalur laut. Petugas menyita puluhan satwa liar dilindungi yang dibawa menggunakan kapal pelni. Puluhan satwa jenis mamalia dan burung ini diduga dijual secara online yang dikirim dari Papua melalui kapal laut menuju Surabaya. Namun, ketahuan ABK kapal saat akan transit di Pelabuhan Makassar. Puluhan satwa liar dilindungi ini akhirnya terselamatkan dari penjualan ilegal setelah pengiriman melalui jalur laut ini terbongkar oleh pihak ABK kapal saat akan transit ke Pelabuhan Makassar. Satwa liar jenis mamalia dan burung ini dibungkus dengan kemasan yang tidak mencurigakan untuk menghindari petugas di atas kapal saat pengiriman menggunakan kapal motor Gunung Dempo. Namun tetap saja ketahuan oleh ABK kapal, diduga satwa ini dijual melalui daring dengan harga yang variatif. Dari catatan pengiriman, puluhan satwa liar dilindungi ini rencananya akan dibawa ke Surabaya dari Papua. Namun KM Gunung Dempo yang transit di Makassar lebih dulu mengetahui bahwa kemasan kardus dan karung ini berisi satwa liar yang dilindungi dengan jumlah yang mencapai puluhan ekor dari dua jenis, yakni jenis mamalia dan burung. Polisi Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau Polhut BBKSDA lalu ditangani guna mengevakuasi puluhan satwa liar serta melakukan investigasi penyidikan terkait pelaku yang membawa satwa ini naik ke atas kapal serta pelaku yang akan menerima satwa ini di kota Surabaya. Barang ini adalah temuan teman-teman dari PLNI yang mereka melakukan pemeriksaan di atas kapal PLNI dan ternyata setelah ditemukan barangnya pelakunya kayaknya tidak mau mengakui, dia menghindar karena kalau dia mengakui dia pasti akan berhadapan dengan hukum. Sehingga barang ini statusnya temuan dari teman-teman dari PLNI. Petugas Polhut BBKSDA Sulsel masih melakukan pendataan jumlah pasti temuan satwa liar ini. Dari jumlahnya yang mencapai puluhan, kuat dugaan satwa ini telah diperjualbelikan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem juga telah mengatur tentang menjaga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam agar memberikan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dengan ancaman pidana 5 tahun serta denda hingga 1 miliar rupiah bagi pelaku perdagangan satwa liar dilindungi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah saksikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nanda Jamal, tetap selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam, Ki, tak pada salam.
Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.